Hai, berjumpa lagi bersama channel Faris Creative Freedom. Kali ini kita akan mengangkat biografi Ray Kroc. Ini merupakan pendiri McDonald ya. Meskipun sebenarnya pendiri aslinya itu bukan Ray Kroc McDonald ini kan, tapi Mac dan Dick Mac dan Dick atau biasa dikenal dengan McDonald bersaudara. Nah, bisnis McDonald ini sebenarnya bisnis yang unik. Jadi pertanyaan sebenarnya, McDonald ini merupakan apakah betul-betul McDonald itu berbisnis makanan, ya kan, atau berbisnis properti? Karena memang justru malah lebih kuat kepada bisnis properti ketimbang bisnis makanan McDonald ini. Ya, kalau diperhatikan sebenarnya kan eh, kalau kita bicara tentang burger ya, hamburger, sebenarnya banyak hamburger yang mungkin tidak terkenal namun rasanya lebih enak deh ketimbang McDonald. Nah, akan tapi yang terkenal justru malah McDonald, seperti itu. Oke, kita mulai tentang kehidupannya ya. Jadi Ray Kroc ini dia mungkin sepanjang hidupnya ya kan melalui perjalanan panjang sebagai seorang salesman. Jadi mulai dari dia mulai berjualan apa namanya itu bubuk kertas ya, maupun sampai dia jualan mixer. Jadi mixer untuk membuat milkshake, bahkan sampai ke berjualan burger. Nah, dari kehidupannya, pria yang lahir pada 5 Oktober 1902 ini di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat. Dia memiliki 3 orang istri, ya kan? Dan masing-masing bernama Ethel Fleming. Ethel Fleming ini dia menikah tahun 1922 hingga 1961, akan tapi sudah bercerai. Ini foto mungkin bisa dilihat di foto mulai dari sebelah kiri cara bacanya ya. Jadi foto paling kiri ini merupakan Ray dan istrinya Ethel Fleming. Terus yang kedua adalah Jane Dobbins Green, menikah pada tahun 1963 hingga 1968, akan tapi bercerai juga. Nah, ini foto yang kedua. Selanjutnya foto yang ketiga yakni John Kroc 1969 hingga 1984. Ini pasangan hidupnya si Ray hingga dia wafat. Nah, McDonald ini dikenal sebagai founder McDonald Corporation. Dia masuk juga memiliki dalam perpolitikan, yakni memilih di Partai Republik, ya kan. Selanjutnya, di luar dari bisnis makanan, Ray juga telah mengakuisisi sebuah tim baseball ya, San Diego Padres tahun 1974. Jadi ada bisnis klub olahraga ya yang dia akuisisi. Ini sekilas tentang kehidupan dari Ray Kroc ini. Nah, karirnya, jadi Ray Kroc ini pertama kali jadi pada usia 15 tahun. Jadi sebenarnya kan pada waktu itu usia 15 tahun itu belum boleh berkendara ya, nyetir. Nah, pada waktu itu si Ray ini mendapatkan pekerjaan untuk menjadi sopir ambulans bagi Palang Merah. Nah, agar dia bisa mendapatkan pekerjaan tersebut, Ray ini memalsukan identitasnya. Dan ternyata bukan hanya Ray yang memalsukan tersebut, ada temannya yang sesama sopir ambulans juga, yakni Walt Disney. Ternyata Walt Disney itu teman ya, masuk dalam kategori teman dekatnya lah si Ray. Nah, setelah itu si Ray ini bekerja sebagai salesman gelas kertas kan. Ini beliau menjadi seorang karyawan terbaik ya, sehingga beliau karirnya terus melesat. Nah, akan tetapi di sepanjang karirnya, pada waktu dia bekerja di gelas kertas ini,
Jadi pada waktu itu terjadi penurunan penjualan, ya kan, penjualan dari gelas kertas, sehingga dari manajemen memutuskan untuk memotong 10% gajinya si Ray. Nah, Ray ini merasa tidak diterima karena memang penjualannya bagus. Nah, singkat cerita, ternyata justru malah Ray tidak dipotong gajinya, dan yang dipotong justru malah timnya, tim salesnya dia. Sehingga merasa tidak terima diperlakukan demikian, akhirnya Ray ini memutuskan untuk keluar dari perusahaan gelas kertas ini. Nah, sepanjang kehidupannya sebagai salesman gelas kertas, beliau ini mengenal seseorang yang bernama Earl Prince, ya kan. Beliau ini merupakan seorang penemu mixer, jadi inventornya si mixer untuk membuat milkshake. Akhirnya setelah resign dia dari salesman gelas kertas ini, si Ray ini menawarkan diri, ya kan, kepada Earl Prince ini menjadi, bukan bekerja sebagai di Earl Prince ya, tapi dia meminta kepada Earl Prince ini menjadi memiliki hak eksklusif untuk penjualan mesin mixernya. Ya, seperti itu. Nah, ternyata sepanjang perjalanan dia melakukan penjualan dari mesin mixer ini, dia cukup sukses lah menjual mesin mixer. Dan dari perjalanan panjang menjual ini, ternyata dilihatnya bahwa yang paling banyak membeli mesin tersebut adalah sebuah waralaba ya, yang dimiliki oleh McD bersaudara. Akhirnya dia memutuskan tuh berangkat dari kotanya dia ke Chicago. Dia berangkat untuk melihat secara langsung, jadi perusahaan ataupun toko yang dimiliki oleh McD bersaudara ini. Nah, toko yang dimiliki oleh McD bersaudara itu dapat dilihat ya di gambar di bawah itu, yang sebelah kiri. Itu toko McD bersaudara itu pertama kalinya. Jadi ini toko pertamanya si McD sebenarnya. Nah, akhirnya dengan melihat bahwa ini termasuk pada waktu itu rata-rata restoran ataupun yang menjual makanan itu memiliki waktu tunggu dan kualitas yang kurang bagus ya. Jadi bisa jadi menunggu 30 menit, 20 menit terus, dan apa yang kita terkadang pada waktu barang makanan itu datang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, si Ray ini melihat McD ini mencoba ya, pada waktu dia datang di tokonya milik si McD bersaudara ini, dia ikut mengantri dengan antrian yang cukup panjang, ya kan. Ternyata cukup panjang itu hanya butuh satu orang, itu bisa dilayani hanya butuh waktu 2 menit. Sehingga dia melihat, wah ini sebenarnya peluang besar ya. Jadi terobosan besar lah yang dilakukan oleh McD bersaudara ini, memberikan layanan yang kualitas bagus dan cepat. Itu. Akhirnya Ray ini mengundang si McD ini untuk ya bahasanya mungkin makan malam ya. Jadi dia bertanya kepada McD bersaudara, bagaimana sih strategi mereka untuk bisa menciptakan pelayanan yang kualitas bagus dan cepat. Nah, ternyata si McD bersaudara ini ya membagikanlah rahasianya mereka, ya kan. Jadi mulai dari bagaimana mereka merancang tokonya sendiri. Jadi ini sebenarnya pelajaran penting bagi kita kalau kita pengen membangun sebuah bisnis, terutama di food and beverage ini. Jadi si McD bersaudara ini dia merancang bahkan sampai ke posisi petugas yang memasak. Jadi bagaimana seefektif mungkin posisinya mereka dan tidak saling bertabrakan antara satu dan yang lainnya dalam waktu proses pembuatan. Misalnya pada waktu ada standar dia, misalnya dalam satu burger itu wajib ada 2 acar, ya kan, ditambah beberapa bumbu lainnya, sehingga mereka mendesain sendiri bentuk dapurnya dan posisi orang pun disimulasi. Jadi yang akan menjadi staff di dapurnya itu dilakukan sebuah simulasi dengan posisi yang paling optimal, sehingga diperolehlah nanti suatu bentuk, ya kan. Misalnya si A posisinya di sini, si B posisinya di sini, bahkan segala sesuatunya termasuk alat untuk pembuatan burgernya itu sendiri dibuat sendiri, jadi bukan beli jadi. Nah, disinilah kunci sukses dari McD ini membuat
restoran cepat saji pertama dengan kualitas bagus di dunia. Nah, dari sana akhirnya si Ray ini mengajukan diri ya kepada McD Bersaudara ini. Dia pengen menjadi member. Jadi dia menjadi member waralabanya si McD ini, sehingga dikasih izin dengan persyaratan yang cukup ketat. Ya mungkin persyaratan ini dapat sebenarnya pada waktu itu cukup merugikan juga bagi si Ray. Namun Ray menerima karena dia memang ingin memiliki bisnis ini. Jadi Ray membuat sebuah restoran di Des Plaines di Illinois ya, di kota kelahirannya. Nah, dia dengan menggadaikan rumahnya, hasil dia berjualan mixer tadi, digadaikan rumahnya, terus disewalah dia satu daerah, dibangunlah McDonald ini. Akhirnya restorannya cukup terkenal ya kan, sehingga pada waktu itu secara manajemen sebenarnya Ray ini bukan buruk ya, tapi belum cukup tertata dengan baik manajemen keuangannya, sehingga Ray ini kan orangnya tipikal apa ya bilangnya itu sangat bersemangat untuk mengembangkan usaha waralabanya. Jadi dia mengajukan lagi membangun di beberapa tempat, sehingga mungkin pada waktu itu pada suatu titik dia membangun 13 lokasi ya kan. Ray ini mengalami sebuah ya bukan bencana tapi masalah keuangan, di mana dana kas mereka itu tidak ada lagi untuk mengembangkan bisnis barunya. Sedangkan dalam satu store itu sendiri perputaran keuangannya itu tidak lancar karena memang tadi persyaratan dari McD Bersaudara itu margin yang diberikan atau komisi ya dari waralaba yang diberikan itu yang diberikan itu cukup tinggi ke pihak McD Bersaudara, sehingga margin yang diterima oleh Ray ini jadi sangat tipis seperti itu. Nah, di satu sisi dia sudah memiliki 13 lokasi. Nah, di sisi lain ternyata karena permasalahan arus kas tadi, Ray ini mengalami gagal bayar kepada pinjamannya di bank. Akhirnya rumahnya itu pada waktu itu akan disita oleh pihak federal. Nah, di saat itu juga pada waktu dia bernegosiasi dengan pihak federal, ternyata ada seorang akuntan ya kan. Dia termasuk pengalaman lah di bidang akuntansi. Dia akhirnya menawarkan diri untuk membantu si Ray. Akhirnya Ray setuju dengan memberikan ini seluruh catatan buku besarnya ya. Dicek lah oleh si akuntan ini. Ternyata ditemukan kembali inti permasalahan dari Ray ini adalah arus kas, di mana kas yang masuk itu tidak sesuai dengan kas yang keluar. Nah, di sana si akuntan ini memberikan sebuah usulan, ya kan. Jadi karena dia menemukan lagi adalah yang menjadi penyebab berikutnya dari Ray ini mengalami krisis keuangan adalah memang komisi yang diterima, dan setiap inovasi yang ingin dilakukan oleh Ray kan harus approval ya dari McD Bersaudaranya. Nah, McD ini agak bilangnya saklek orangnya. Jadi dia tidak bisa menerima perubahan. Jadi kalau dia sudah menentukan suatu hal yang sudah baku, tidak akan ada lagi perubahan. Itu termasuk contohnya pada waktu itu biaya operasional dari mesin pendingin ya. Jadi pada waktu itu biaya operasional mesin pendingin yang pada waktu itu hanya untuk menyimpan milkshake segar, ya kan. Nah, si Ray ini kan menemukan partner baru yang dia bisa menyediakan milkshake dalam bentuk bubuk sehingga tidak perlu pendingin. Nah, pada waktu diajukan kepada McD Bersaudara itu ditolak karena ya namanya milkshake itu ya nggak gitu, harus pakai mixer ya kan, harus segar dan harus disimpan dalam kulkas seperti itu. Nah, di sanalah si akuntan tadi memberikan ide kepada Mac bahwa dia menanyakan, lahan yang kau gunakan untuk membangun store-nya McD ini apakah jadi biaya yang ditanggung oleh si Ray ya kan, atau seperti apa? Ternyata Ray bilang bahwa ini seandainya sewa ataupun dibeli misalnya, itu jadi tanggung jawabnya si Ray, jadi uang kasnya si perusahaannya si Ray. Jadi di sana dia mengusulkan bahwa kamu harus mengubah ya kan, si Ray itu harus mengubah pola bisnisnya. Mungkin secara regulasi karena dia sudah tanda tangan kontrak dengan McD Bersaudara,
mungkin secara store dia tidak bisa mengubah apapun, akan tapi secara bisnis keseluruhan utuhnya ini ada satu hal yang bisa menangkan oleh si Ray, yakni lahan. Nah, lahan ini kan tidak diatur dalam kontraknya si McD bersaudara, sehingga di situ ada celah. Ray memutuskan untuk mengembangkan bisnis waralabanya ini, ya kan, menjadi sistemnya. Jadi pada waktu Ray melihat ada lahan yang cukup bagus, potensial, harga murah, ya kan, Ray langsung membelinya. Jadi perusahaannya si Ray ini, dia mendirikan satu perusahaan yang namanya Franchise Realty Corporation. Jadi dia merupakan perusahaan nanti yang menopang ya bisnis burger itu, tapi di bidang real estate-nya termasuk tanah. Jadi Franchise Realty Corporation ini, jadi si Ray membeli tanah-tanah yang misalnya di pinggir jalan, terus yang kondisi murah, ya kan, dan ramai penduduknya yang diperkirakan akan membeli. Dia beli tanah tersebut dan menawarkan kepada investor lain apabila dia bersedia untuk menjadi member waralabanya si McD ini, maka harus di sana, di lokasi yang sudah dibeli oleh Ray tadi, ya kan, dan tanah itu antara dua, yaitu disewa, ya kan. Jadi si investor tadi menyewa kepada Ray, tanahnya dicicil atau dibeli dengan kredit sistemnya. Sehingga sebenarnya itu tadi bisnisnya si McD ini, sebenarnya inti dari McD bisnisnya itu sebenarnya bukan food and beverage, akan tapi adalah properti. Nah, dia itu bisnis properti sebenarnya. Makanya sampai si Ray itu sendiri sebenarnya berkata bahwa sebenarnya bisnis yang kami lakukan ini bukan bisnis makanan, karena kayak kalau ditanya bisnis makanan lebih banyak yang lebih enak dari McD, akan tapi bisnis inti dari McD itu sebenarnya adalah properti, seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah metode franchise realty corporation ini berjalan sehingga dan tersebar, ya kan. Jadi strategi berikutnya adalah bagaimana ini agak picik sedikit ya. Jadi si Ray ini ingin menguasai McDonald itu secara keseluruhan, sehingga kan yang store pertama yang dimiliki oleh McD bersaudara itu kan sewa tempatnya. Nah, oleh si Franchise Realty Corporation ini dibeli lahannya. Nah, karena dia udah kaya kan, uang udah cukup banyak kan masuk. Jadi dibeli lahannya sehingga dipaksa bahwa si McD bersaudara itu harus sewa ke Ray, atau kalau dia nggak mau mengikuti aturannya si Ray, ya udah dia pindah harus dari situ. Nah, disitulah mulai terjadi ketegangan ya antara McD bersaudara dan si Ray. Meskipun ya mungkin secara bisnis sah saja yang dilakukan oleh Ray, kan, tapi secara etika mungkin ya kurang bagus, karena yang memberikan kesempatan Ray itu untuk menjadi pebisnis besar itu kan justru malah dari McD bersaudara. Nah, dari sana muncullah kesepakatan baru. Jadi kesepakatan yang lama itu direvisi. Jadi Ray akhirnya membeli, ya kan, perusahaan McDonald yang bersaudara itu, yaitu McD Corporation tadi dibeli oleh si Ray dari McD bersaudara, dibeli dia. Kalau nggak salah pada waktu itu seharga 2,7 juta dolar kalau nggak salah pada waktu itu. Nah, sehingga terjadilah kesepakatan. Karena mau nggak mau kan si McD bersaudara harus melepas, karena lahannya sudah dikuasai oleh si Ray. Nah, dari sana ada satu kesepakatan bahwa si McD bersaudara itu memang tetap sebagai pemegang franchise-nya, memilih lisensinya, dia menerima royalti penuh, ya kan, dari setiap penjualan. Kan tapi ada kesepakatan bahwa si McD bersaudara itu sudah tidak boleh lagi menggunakan apabila dia mau bikin store sendiri ya, dia sudah tidak boleh menggunakan brand McD lagi. Sehingga ya McD bersaudara yang membangun awal, ya kan, konsepnya dia bikin, akhirnya dia tidak bisa menggunakan brand tersebut. Sehingga selang beberapa waktu setelah diakuisisi semuanya oleh si Ray, si McD bersaudara ini membangun juga tetap burger, akan tapi brand yang lain, yang tentunya sudah tidak bisa sudah ketinggalan ya kepopulerannya ketimbang McD yang sudah lama. Jadi ini sebenarnya banyak banget pelajaran ya bagi kita dari kasusnya McD bersaudara ini. Jadi kalau memang
bagi kamu atau teman-teman sekalian yang sudah punya bisnis sendiri dan ingin diwaralabakan, pastikan lagi secara item-itemnya itu pada waktu perjanjian waralaba itu tidak merugikan kedua belah pihak dan tidak sampai sangat merugikan pemilik seperti kasusnya McD bersaudara ini. Jangan sampai orang malah mengakuisisi apa yang sudah kita usahakan dari sejak lama. Nah, jadi kesimpulannya, bisnisnya si Ray ini ya kan secara bertahap ya kan bangun bisnis yang sudah tersebar di 65 negara ya kan. Ya ini yang pertama McDonald, restoran cepat saji. Ini sudah sangat terkenal. Terus yang kedua adalah bisnis property Realty Corporation. Dan yang ketiga bisnisnya adalah San Diego Padres. Ini tim grup baseball. Nah, ini pelajarannya. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari seorang Ray dan dari McD bersaudara ini adalah yang pertama rahasia, ya kan? Rahasia itu adalah rahasia. Jadi kesalahan pertama pada waktu McD bersaudara itu pada waktu dia mulai membuka waralabanya adalah dia membuka rahasia bagaimana restorannya itu bisa berjalan optimal, cepat dan kualitas bagus. Dibuka semua oleh si McD bersaudara kepada Ray. Jadi itu tadi, rahasia itu tetap rahasia, tetap dipegang karena itu menjadi uniqueness-nya ya bagi bisnis kita ketimbang orang lain. Yang kedua, legalitas. Pastikan tidak memiliki celah yang sangat merugikan. Ini case contoh seperti si McD tadi, McD bersaudara. Dan mungkin akan banyak ya celah-celah lainnya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk bila perlu ya meng-hire seorang profesional yang sudah pengalaman dari bidang legal untuk mengamankan kita sebagai pemilik franchise. Yang ketiga, pejuang. Jadi bayangkan Ray yang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun ya sebagai seorang salesman, mulai dari jualan gelas, terus jualan mixer selama 15 tahun sampai dia sekarang menjadi pengusaha yang sukses ya kan di bisnis waralaba McDonald. Jadi perjuangannya itu mungkin kita mengambil sedikit kutipan dari Robert Kiyosaki ya dan Donald Trump. Ya ini fokus. Jadi kuncinya fokus. Follow one course until you success. Gitu. Jadi memang betul-betul si Ray ini apabila dia udah melihat ini ada peluang, dia kejar seterusnya. Ya meskipun terlepas dari etikanya dia yang terhadap perlakuannya dia terhadap McD bersaudara tadi, namun Ray adalah seorang pejuang. Ya kan, dia sangat fokus dalam bisnisnya. Baiklah, mungkin ini sedikit biografi tentang Ray, ya kan. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, termasuk memberikan gambaran bagi kita bagaimana cara mengelola perusahaan, ya kan? Bagaimana mengamankan bisnisnya kita, termasuk bagaimana kita bisa mengenali ya, orang-orang yang mungkin memiliki etika yang kurang baik seperti itu. Jadi kita harus memiliki banyak pengalaman lah ya dari belajar dari kejadian yang terdahulu. Demikian, sampai berjumpa lagi di biografi selanjutnya.